Tonton video ini sampai akhir dan bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Kendati patroli terkait pengamanan aksi tawuran yang dilakukan oleh remaja di bawah umur, namun tawuran kerap terjadi bahkan hingga ke lokasi yang jauh dari jangkauan petugas. Tapi justru perjalanan kita ini membentuk kita sekarang jadi siapa. Kita sering bertanya pada diri sendiri, siapa aku sebenarnya? Apakah aku seseorang yang telah menemukan tujuan hidupku? Ataukah aku hanya menjalani hari tanpa arah yang jelas? Menemukan jati diri bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang memahami nilai, keyakinan, dan apa yang benar-benar membuat kita hidup dengan penuh makna. Psikologi memberikan berbagai teori dan penelitian tentang identitas diri. Dalam video ini, kita akan menggali bagaimana kita bisa benar-benar menemukan siapa diri kita melalui ilmu psikologi dan hasil penelitian ilmiah. Jati diri bukan sekadar nama, pekerjaan, atau status sosial. Jati diri adalah bagaimana kita melihat dan memahami diri kita sendiri. Dalam psikologi ini disebut dengan self-concept. Menurut Carl Rogers, self-concept terdiri dari 3 bagian, yaitu self-image, berarti bagaimana kita melihat diri sendiri. Self-esteem, yang berarti seberapa kita menghargai dan mencintai diri sendiri. Ideal self, menunjukkan gambaran tentang diri kita yang ingin kita capai. Ketika ada kesenjangan besar antara self-image dan ideal self, kita cenderung merasa tidak puas dan kehilangan arah dalam hidup. Fakta penelitian. Menurut studi dari Journal of Personality and Social Psychology, individu yang memiliki pemahaman diri yang lebih kuat cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Self-awareness atau kesadaran diri juga terbukti meningkatkan kesehatan mental dan kemampuan mengambil keputusan yang lebih baik dalam hidup. Menemukan jati diri bukan sesuatu yang instan, melainkan sebuah proses. Beberapa metode yang bisa membantu kita lebih mengenali siapa diri kita sebenarnya. 1. Gunakan model Big Five Personality Traits. Salah satu cara mengenali diri adalah melalui Big Five Personality Traits, teori kepribadian yang dikembangkan oleh McRae and Costa. Kelima aspek ini mencerminkan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Pertama adalah openness atau keterbukaan terhadap pengalaman. Apakah kamu suka tantangan baru atau lebih nyaman dengan rutinitas? Conscientiousness atau bisa kita sebut ketelitian. Itu berarti seberapa disiplin dan terorganisir dirimu. Extraversion. Apakah kamu lebih berenergi saat bersama orang lain atau saat sendiri? Agreeableness atau keramahan. Seberapa peduli kamu terhadap perasaan orang lain? Neuroticism atau stabilitas emosi, ini tentang seberapa sering kamu merasa cemas atau stres. Sebuah penelitian dari American Psychological Association menemukan bahwa individu yang memahami kecenderungan kepribadiannya lebih mampu membuat keputusan yang sesuai dengan nilai dan tujuan hidup mereka. Gunakan tes psikologi yang berbasis Big Five untuk memahami kepribadianmu lebih dalam. 2. Praktikkan refleksi diri, self-reflection.
Coba tanyakan pada dirimu pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang membuatku benar-benar bahagia? Apa nilai yang paling penting dalam hidupku? Di mana aku merasa paling nyaman menjadi diriku sendiri? Apa impian yang ingin aku capai dalam hidup ini? Penelitian dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa individu yang secara rutin melakukan refleksi diri mengalami peningkatan dalam produktivitas, kepuasan hidup, dan kesejahteraan emosional. Luangkan waktu setiap hari untuk menuliskan pikiran dan perasaanmu dalam jurnal. Ini bisa membantumu memahami pola pikir dan keinginan yang sebenarnya. 3. Kenali passion dan strengths atau kekuatan diri. Kita seringkali bingung antara passion dan sekadar hobi. Passion adalah sesuatu yang membuatmu merasa hidup dan memberi energi. Teori Ikigai dari Jepang. Konsep Ikigai mengajarkan kita untuk menemukan makna hidup dengan menggabungkan 4 aspek utama. Apa yang kamu cintai, passion. Apa yang kamu kuasai, skill. Apa yang dibutuhkan dunia, apa yang bisa memberimu penghasilan. Ketika kamu menemukan keseimbangan antara keempat aspek ini, kamu akan lebih memahami tujuan hidupmu. Proses menemukan diri bukanlah perjalanan yang mudah. Terkadang, kita merasa ragu, terjebak dalam ekspektasi orang lain, atau takut gagal. Sebuah studi dari Journal of Adolescence menemukan bahwa tekanan sosial seringkali membuat individu kehilangan identitas aslinya, terutama di masa remaja dan awal dewasa. Riset lain dari Stanford University menyebutkan bahwa individu yang mengalami krisis identitas, identity crisis, cenderung mengalami kecemasan yang lebih tinggi. Solusinya, belajar menetapkan batasan, tidak selalu berusaha menyenangkan semua orang, dan berani mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri. Kita tidak bisa menemukan jati diri dalam semalam, tapi dengan kesadaran, refleksi, dan keberanian untuk menjelajahi diri, kita bisa lebih dekat pada pemahaman tentang siapa diri kita sebenarnya. Temukan dirimu, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi untuk hidup dengan lebih bahagia dan bermakna.